si Surya aja nih. Udah disabel, Katolik, Cina, walaupun agak sulit ya, anak yang maju, nggak mungkin nggak dibantu gitu ya. Pemerintah Republik Indonesia nggak pernah loh bikin kota. Cek aja di seluruh Indonesia, nggak pernah bikin kota baru. Sebaik apapun pekerjaannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, bukan tanpa masalah, Mas. Saya tahu persis masalahnya di mana. Kita perlu siapkan soft landing, Pak. Mumpung Bapak masih jadi presiden. Nggak bisa cuman gimmick memimpin negara ini. Emang mau sampai kapan gimmicknya gitu? Kami mau fokus bagaimana membuat rakyat itu merasa dimuliakan, Mas. Saya merasa berutang sama Nasdem. Dalam artian kalau tidak ada Nasdem, mungkin kita nggak punya capres namanya Anies Baswedan ya. Oke. Halo, bertemu lagi dengan saya Irfan Amin dalam podcast Tirto.id for your pemilu yang muda yang berpolitik. Saat ini di pagi yang berbahagia, pagi apa siang? Pagi deh, siang deh. Siang yang berbahagia ini kita bersama seorang politisi. Dulu aktif di PSI, sekarang ada di Nasdem. Suaranya sangat keras, bahkan sering mengkritik pihak-pihak yang mungkin secara ideologi bertentangan dengan sosok satu ini. Dan walaupun memiliki banyak kekurangan dalam satu hal dengan hal yang lain, tetapi kalau misalkan tampil di layar kaca dan ketika menulis sesuatu, itu kita tidak bisa membayangkan bahwa ini muncul dari bintang tamu kita saat ini. Mari kita sambut bersama-sama Surya Chandra. Makasih, selamat siang. Terima kasih Mas Surya. Terima kasih buat Tirto udah ngundang. Ini kalau misalkan di Nasdem ini ada dua sosok Surya ini yang ada Surya Paloh dan ada Surya Chandra ini. Iya. Ini kita kalau misalkan berbicara soal Surya Chandra, mungkin ingatan kita tuh kembali di tahun 2019 saat Pak Jokowi membentuk kabinet barunya ya. 2019 ya. 2019 ini ya. Itu masuk di situ ternyata ada nama Pak Surya Chandra yang ikut masuk ke istana. Nah, jadi wakil menteri ATR BPN. Ya. Nah, di situ. Tapi sebelum kita masuk ke nanti itu akan kita ceritakan, nanti akan kita bahas, akan kita tanyakan juga. Tapi kita mulai dari latar belakang dulu. Kalau misalkan saya baca nih, saya dengar podcast-podcast yang sering Pak Surya hadiri nih, udah berkeliling kemana-mana nih. Ini dulu juga aktivis. Aktivis buruh bahkan. Lalu sebelum aktif di politisi juga aktif di hal-hal politik tapi tidak masuk partai politik. Nah, mungkin bisa diceritakan latar belakang Pak Surya Chandra ini apa sih? Saya dulu di LBH Jakarta. LBH Jakarta. Cukup lama ya, 9 tahun. Dari tahun berapa itu? Dari tahun 94 sebelum lulus sampai 2003. Oke. Kepotong setahun buat studi S2 ke Inggris. Tapi total 9 tahun dan LBH Jakarta maksimum 9 tahun. Setelah itu harus keluar, harapannya berkarya. Nah, saya setelah dari LBH membentuk sebuah LSM perburuhan, Trade Union Rights Center, gitu. Pusat studi dan advokasi hak-hak serikat buruh, kira-kira gitu. Perjuangannya ya perjuangan mendukung gerakan serikat buruh sebagai satu kekuatan sosial di Indonesia, mengimbangi yang lain, kapital terutama, supaya ada gagasan-gagasan sosial demokrasi dimasukkan. Nah, salah satu perjuangan yang fenomenal RUU BPJS yang sekarang kita nikmati, sistem jaminan sosial nasional itu, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu hasil perjuangan gerakan buruh ya, dan kami terlibat sangat aktif dalam prosesnya waktu itu. Jadi kalau aktif di buruh, kalau teriak merdeka gini, merdeka ya. Merdeka ya. Nah, tapi kalau misalkan dari buruh kalau bisa masuk ATR BPN, saya lupa kepanjangnya ATR BPN. Agraria dan Tata Ruang, garis miring Badan Pertahanan Nasional. Badan Pertahanan Nasional. Nah, di situ dari perburuhan masuknya ke tata ruang atau tanah agraria. Itu garis benang merahnya tuh apa di situ? Kok bisa masuk ke situ? Misalkan kalau menjadi Wamenaker tuh saya mafhum di situ, saya paham itu. Cuman kalau misalkan ATR BPN ini apa benang merahnya kok bisa masuk ke sana? Jadi proses saya masuk ke politik praktis itu nggak mendadak ya Mas. Jadi saya 9 tahun kerja di LBH, dari 10 tahun bekerja di lembaga perburuan itu, jadi 2003 sampai 2014.
Dan waktu itu memang harapannya bikin partai buruh sebetulnya. Oke. Kenapa begitu? Karena saya percaya perlu ada secara ideologis kita membutuhkan keberadaan partai yang khusus memperjuangkan orang-orang kecil, buruh terutama. Dan buruh itu kan punya kekuatan ekonomi. Jadi tidak cuma sosial kultural tapi ekonomi gitu. Kalau dia mogok semua nggak bisa nggak peduli gitu ya. Jadi kekuatan itu yang kita ingin angkat, mengimbangi kekuatan-kekuatan sosial politik yang lain. Nah, cuman kan kita gagal tuh. 2012 ikut Pilgub, dan kemudian 2014 itu polarisasi, gerakan buruh masuk dalam polarisasi Prabowo versus Jokowi waktu itu. Yang saya melihat ya udah selesai, tidak dalam masa hidup saya bisa dihasilkan itu. Jadi saya mundur dari lembaga, fokus ngajar kemudian, dan akhirnya saya nyalon itu Mas, Capim KPK. Oh iya. Sempat lolos di yang 9 Serikandi panselnya. Kenapa saya daftar? Karena 9 Serikandi panselnya. Wah ini seru nih, perempuan semua. Dan lolos di 8 besar, masuk ke Fit and Proper Test DPR, gagal total karena yang milih saya 0. Dan memang ceritanya menarik kalau cerita tentang soal Capim KPK itu. Intinya kenapa saya 0, saya jadi ngerti belakangan. Tapi itu exposure langsung dengan politik praktis ya, pertama. Dan waktu itu mikir mau nyapim lagi nggak? Saya putusin enggak. Nah ketika saya memutuskan enggak, tiba-tiba dikontak oleh Raja Juli Antoni, dulu Sekjen PSI. Lu mau nyalek nggak? Apaan nih? Ya, cerita-cerita, oke, bolehlah sekalian belajar kan. Tadi rencananya saya mau postdoktoral Mas. Saya baru lulus 2015 waktu saat proses Capim itu. Gagal Capim, saya mau postdoktoral. Jadi kalau udah S3 bisa postdoc. Ya, postdoc lah, nulis buku gitu ya, keluar. Tapi begitu ada tawaran itu, kayaknya boleh juga nih. Oke, Capim KPK 2018 sampai 2019 saya kampanye. Nah, di situ belajar politik praktis ya, ketemu dengan masyarakat, terus meyakinkan masyarakat, memahami masalah, mempromosikan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang calon anggota DPR dan seterusnya gitu. Waktu itu kampanye saya kan tentang dana aspirasi. Anggota DPR. Waktu itu dapil mana waktu itu? Malang. Bukan karena saya orang Malang. Pernah saya lahir. Kebagian jatahnya di Malang. Iya, tegas. Di situ yang menarik karena jadi benar-benar babat hutan ya. Dan babat alas gitu saya. Iya, nah ketika mungkin dari proses itu ya, 2015 Capim KPK kan yang umumin Jokowi. 2018, 2019 saya nyalek, dan pada penyusunan periode kedua Jokowi kan pengen ada sesuatu yang beda. Dia bikin wamen kan. Wamen itu macam-macam, ada yang wakil perempuan, segala macam, termasuk barangkali ini tebakan saya sih, wakil disabilitas. Terus entah bagaimana ada yang bilangin mungkin Pak Jokowi ini si Surya aja nih, udah disabel, Katolik, Cina, model komplit lah, terus doktor lagi dari Belanda, jadi paket komplit kali saya dianggap masuk situ. Dan pilihannya memang masuk ke isu-isu yang background saya kayak di LBH sebetulnya, aktivis, dan tugas saya kan penyelesaian konflik agraria dan reforma agraria. Jadi sebetulnya bidangnya dibilang beda banget juga enggak, nyambung karena kerjaan advokasi kan mirip aja Mas, cuman beda isunya. Malah kalau sekarang saya refleksi, kalau waktu itu jadiin wamenaker mungkin saya nggak bisa kerja. Karena saya terlalu kenal dengan teman-teman ini. Kalau di sini kan enggak, masih fresh judgment ya, baru, terus bisa melihat masalah lebih rileks, lebih objektif, dan lebih terobosan-terobosan. Sebenarnya yang pengen kita bahas tuh banyak. Waktu gagal masuk KPK itu kan bisa kita ketahui deh, Komisi 3 itu gimana sih gitu kan. Tapi kita pengen fokus nih, nanti biar masuk ke isu paling dekat itu pemilu 2024. Dari apa hikmah yang bisa didapat ketika ketika menjadi wamen saat itu, lalu saat ini menjadi politisi, apa hubungannya, apa benang merah menjadikan Surya Chandra seperti saat ini? Benang merah mungkin ini ya, pertama kalau kita dapat pemimpin yang benar ya, negara ini bisa diperbaikin. Itu saya baru ngerasa di dalam. Sebelumnya kan background saya aktivis Mas. Semua yang dilakukan pemerintah tuh salah aja gitu. Malah memang yang dicari salahnya dulu, karena memang strateginya kan kasih blind spot ya. Iya, blind spot. Nah kedua, begitu masuk, kalau background aktivis atau siapapun yang backgroundnya itu, tugasnya cuma satu sebetulnya.
membukakan keran buat masukan-masukan civil society itu masuk ke dalam kerja-kerja pemerintahan. Jadi waktu saya wamen, semua undangan saya nggak pernah ada yang nolak dari CSO ya. Dia mau undang siapa, saya dispo. Wamen memang bukan pengambil keputusan tertinggi di kementerian, tapi paling tidak masih ada wibawanya untuk merintah. Jadi level eselon 1 sampai ke bawah seluruh Indonesia. Kalau ATR BPN kan seluruh Indonesia. Ada kanwil-kanwil itu ya. Ya ada kantor wilayah di provinsi, kantor pertanahan di kabupaten kota. Itu seluruh Indonesia ada. Itu bisa gitu, dan itu membuka ruang ya teman-teman CSO bisa masuk. Dan orang-orang di dalam pemerintahan di ATR BPN juga, oh ternyata CSO nggak serem-serem amat ya gitu. Jadi tugasnya itu, dan itu saya rasakan penting sekali ya. Artinya jadi aktivis yang masuk pemerintahan malah jangan jadi songong, malah jadi dia tutup. Enggak. Tugas paling utama dia buka aja gitu. Memang ada yang songong? Banyak. Oh banyak. Dan mungkin kaget terkejut jabatan, kaget dengan situasi, atau dia merasa ini privilege ya. Kalau saya kan enggak. Nah itu juga keuntungan saya tidak masuk ke isu naker misalnya. Kalau di isu ini kan saya benar-benar baru. Jadi belajar betul-betul. Saya dapat kuliah hukum agraria, tapi tidak dalam konteks pekerjaan pemerintahan. Jadi betul-betul mulai dari nol. Dan saya dari awal tahu, dan saya bilang juga ke teman-teman ATR BPN, saya ini tamu. Tugas saya tuh membantu ibu bapak bekerja. Jadi tolong bantuin saya untuk bisa membantu. Jadi terbukalah semua itu. Mereka senang cerita hal yang penting gak penting saya jabanin. Terus kan model kerja wamen kan dia tuh punya keluasan sendiri ya. Karena kan tidak langsung ke Pak Jokowi. Enggak, wamen nggak ikut rapat. Yang ikut rapat tuh menteri muda. Jadi wamen kalau tidak diundang nggak pernah datang. Dan saya nggak pernah diundang. Jadi cuman tahu hasil rapat kabinet dari risalah. Notulensi. Ya, notulensi. Dan dari situ saya lihat apa arahan, masalah apa yang krusial dibahas, dan saya terjemahkan dalam kerja-kerja. Karena salah satu fungsi wamen sesuai Kepres kan konsolidasi antara eselon 1. Itu bisa dilakukan, dan tugasnya juga waktu itu kan spesifik ya tentang reforma agraria. Jadi relatif ada ruang sendiri saya bergerak, karena menteri mikirnya yang lain, kalau saya mikirin ini doang gitu ya. Relatif punya kebebasan, dan lumayan efektif karena terakhir itu bikin gugus tugas reforma agraria summit di Wakatobi waktu itu. Jokowi datang. Pertama isu reforma agraria muncul lagi selingkat level tinggi, dan udah habis itu mulai turun. Karena tergantung orang rupanya. Tergantung orang ya. Pemerintahan itu pelajaran ketiga. Dan kalau misalkan kita dari apa namanya Bang Surya tadi, Bang Surya, Pak Surya, bebas ya kita. Surya aja juga. Surya aja. Karena kan Bang Surya, Pak Surya, itulah. Dan kalau misalkan kita lihat Bang Surya ini dulu masuk 2019, kemudian di reshuffle. Istilahnya apa? Di reshuffle, dibebas tugaskan, diberhentikan, apa itu istilah. Dan kemudian mulai dekat ke Pak Anies. Ini lebih dulu kita ingin tahu jejak jejak rekamnya itu bagaimana urutannya. Di reshuffle dulu baru dekat Pak Anies dulu baru di reshuffle, atau bagaimana ini? Takutnya kan nanti kalau misalkan di reshuffle gara-gara dekat Pak Anies ya, banyak kejadian seperti itu biasanya. Nah, itu gimana jejak rekamnya itu? Lalu kemudian dekat Pak Anies. Apa sudah dekat Pak Anies dari sebelumnya ini? Iya. Kalau reshuffle tuh saya sudah tahu setahun sebelum itu ya. PSI yang minta, karena dia pingin ada penggantian biar orang bisa belajar. Saya sih setuju. Dan memang dari sisi pekerjaan saya merasa udah cukup. Tanpa kewenangan lebih, wamen udah mentok kerjaannya. Buat saya, karena kan target saya penyelesaian konflik agraria itu nggak bisa selesai di ATR BPN sendiri, harus kerjasama dengan berbagai kementerian lain, dan ini udah di luar kemampuan wamen sebetulnya. Kedua, untuk segi isu kayaknya udah optimal, apalagi yang bisa dibuat selain ngangkat gitu, dan berhasil bikin event yang lumayan besar. Moral kerjaan orang teman-teman ATR BPN naik karena presiden langsung terlibat begitu. Nah itu seperti itu. Tapi kalau ke Pak Anies sebetulnya saya udah sering ketemu Pak Anies dalam konteks pekerjaan, mungkin lebih dari 4 kali ya. Gubernur yang lain juga begitu. Tapi memang Jakarta ini agak unik karena kan dekat. Di sana di sini juga ada program yang khusus ya, reforma agraria perkotaan istilahnya. Bentuknya itu bukan bagi tanah karena tanah nggak ada, tapi konsolidasi tanah. Kawasan kumuh dirapiin, terus naik ke atas. Jadi
konsolidasi tanah vertikal, Oke. rusun dan sebagainya. Itu kan bagian dari reforma agraria perkotaan. Sering. Dan beberapa pertemuan saya minta anak PSI Jakarta, Michael Sianipar yang fasilitasi. Karena pikiran saya waktu itu, ya kalau PSI ribut dalam tanda kutip dengan Gubernur Anies di media, di medsos, tapi kerjaan kita bedakan. Karena kan saya sudah menjadi pejabat publik ya, tidak lagi partisan seperti itu, melayani semua orang. Kalau saya jadi pejabat publik dan partisan, saya nanti diskriminatif dong Mas, sama sebagian orang, sebagian kelompok gitu. Nah, Jakarta ini menonjol, karena juga di Jakarta ada hibah 80 miliar untuk Kanwil BPN yang tugasnya itu mengkombinasikan data-data pertanahan, Persil kan BPN tuh punya data pertanahan. Tiap bidang tanah itu ada nama orang, bahannya by address, alamat di mana, haknya apa, segala macam. Terus ada data-data pembangunan dari berbagai dinas. Nah ini disinkronize. Dan dengan sinkronisasi ini ke depan atau sudah dimulai ya sekarang harusnya itu orang yang mau nanam modal di Jakarta misalnya mau buka kantor berita radio baru atau kantor berita medsos seperti Tirto ini kemudian tahu dia bisa invest di mana, ketemu siapa, berapa harga sewa atau dia kalau mau beli bangunan dan lahan di situ. Dan ini langsung, jadi pakai aplikasi. Yang itu 80 miliar setahun hibahnya itu. Jadi memang terobosan dan saya mendukung itu waktu itu. Jadi sering. Nah saya memang membandingkan jadinya ya secara tidak langsung, tanpa pernah ngomong politik dengan ya gubernur-gubernur lain gitu. Dan saya lihat memang Pak Anies menonjol dari sisi itu, menunjukkan pemahaman, mau rumit itu unik banget Mas. Jarang pemimpin itu mau rumit ternyata pemimpin politik. Terus juga dia tahu mesti ngapain dan dia bersedia berbagi tugas. Jadi dia punya tim kerja yang cukup efektif ya. Dan ini kita lumayan sering. Jadi di situ saya berkenalan dan ya dalam proses reshuffle yang saya juga udah tahu gitu. Jadi tidak ada masalah dengan tahun berapa itu reshuffle? 2022. 2022 ya. Kan 2019 dilantik ya. Hampir 3 tahun jadi total. Itu saya udah tahu, jadi tidak masalah itu. Nah ketika ditanya di total politik ya, siapa yang kamu anggap cocok? Ya langsung kepala saya minjem Anies. Entah ya begitu aja gitu secara spontan. Dan belum ada pembicaraan sebelumnya dengan? Enggak, saya nggak pernah ketemu lagi. Itu sudah dilantik Nasdem belum waktu itu ya? Belum Nasdem ini belakangan Mas. Belakangan kan November 2022 ya, pas pencalekan ini. Kalau alasannya ya saya merasa berutang sama Nasdem. Dalam artian kalau tidak ada Nasdem, mungkin kita nggak punya capres namanya Anies Baswedan ya. Dan ini penting bagi saya, bukan soal menang kalah, tapi saya merasa penting ada hadirnya Anies Baswedan dalam pertarungan ini. Karena dia akan membuat berbeda gitu. Dari awal saya udah tahu modelnya, gayanya, isu-isu yang dia peduli gitu ya. Ini penting. Kalau tidak kita nggak ada pemilu, nggak ada pilpres. Orangnya yang satu, orangnya Pak Jokowi doang begitu nanti ujung-ujungnya, dan atau orang satu kelompok tertentu, nggak menarik. Dan ini perlu ada argumen alternatif dan harus ada perdebatan, karena sebaik apapun pekerjaannya pemerintahan Presiden Jokowi ya, bukan tanpa masalah Mas. Saya tahu persis masalahnya di mana karena kan saya aktif di dalam itu. Dan saya sempat bikin nota ke Mensesnek untuk hal-hal yang saya temukan di lapangan yang kira-kira kritikal, tidak dipublish dan khusus untuk masukan harapannya sampai ke presiden karena kan Wamen tidak ikut rapat. Jadi saya bikin gitu. Terus saya bikin juga executive brief buat menteri-menteri terkait, dan isunya yang saya bikin itu ya isu saya yang memang jadi tanggung jawab begitu. Jadi banyak yang bisa kita cari masalah, tapi juga ada hal baik yang harus kita hargai. Nah ini blind spot ini yang saya kira penting, dan untunglah Nasdem berani ya nyalonin Anies Baswedan, dan ya sisanya sejarah. Ini menarik ya, kalau misalkan kita ingatkan berarti selama menjadi Wamen itu kan sudah ada kedekatan antara Anies Baswedan dan Surya Chandra berarti kan. Di saat PSI waktu itu galak sekali dengan Anies Baswedan kan. Berarti Anda sudah punya hati dengan Anies Baswedan di saat PSI sedang galak-galaknya waktu itu ya.
Saya kira iya, dalam artian saya melihat bukti kerjaan ya gitu ya, dan ada kebutuhan juga untuk kita kolaborasi lebih efektif antara kementerian dengan Pemprov DKI melalui hibah itu. Lalu juga saya pikir PSI partai cukup dewasa memisahkan antara strategi campaign dengan pekerjaan real begitu dalam kekuasaan. Itu kan dua hal berbeda, Mas. Ya kita lihat deh nanti mereka sanggup nggak begitu terus. Agak berat kelihatannya kalau lihat situasi kan sekarang. Masih sanggup ya kira-kira? I doubt it. Oke deh, kita bahas yang lain berarti. Dari Jokowismen menjadi Anismen. Apa yang membedakan saat ini? Sekarang dengan dulu? Iya. Dari orangnya Jokowi dan sekarang jadi orangnya Anies. Yang beda nggak ada ya, saya sama aja. Buat saya kan tetap saya gitu. Dan kalau dengan Jokowi kan dibilang dekat banget, enggak Mas. Saya cuma dapat nih tugas wamen dan saya kerjakan di level kementerian dan kemudian coba ngajak-ngajak teman wamen lain yang related gitu ya, soal transmigrasi itu si Budi Ari yang sekarang jadi menteri, terus masalah macam-macam. Jadi wamen tuh sering saya ajak ketemu untuk isu-isu yang terkait isu wamen LHK, di sana kan ada wamen Kumham, semua tuh. Nah kemudian kalau dengan Pak Anies ini ya saya membantu sahabat sebetulnya. Saya merasa dia bisa mewakili apa yang saya pikir penting di dalam percaturan politik ya. Dan memang kelihatannya mulai terbukti kan, dia ngomong nggak pernah kurang soal konten, walaupun ada godaan dari pasangan lain untuk ngapain sih lu pusing konten, rakyat itu nggak peduli kok konsep. Yang penting dapat BLT apa gitu ya. Tapi Anies nggak berkurang dan bagi saya respect dengan itu. Jadi ya pas aja ya. Dan saya kira saya bisa berharap lebih. Artinya kalau memang ada kesempatan, rasanya dia akan lakukan yang perlu dilakukan sebagai seorang presiden. Terus menjamin juga demokrasi kita tidak lebih parah dari situasi sekarang yang kita sama-sama alamin. Dan juga memastikan ada kesejahteraan. Karena ini jadi concern kita semua ya, paling tidak di timnya Amin ini. Soal peluang Indonesia menjadi negara pendapatan menengah atas yang bisa jadi gagal, Mas. Kita bisa terjebak middle income trap. Jebakan pendapatan menengah 2045 itu tidak akan take off. Karena apa? Karena kebijakan pembangunan enggak ke arah situ. Nanti bisa kita diskusikan, elaborasikan lebih jauh kalau perlu. Tapi intinya di periode pertama dan kedua dari Presiden Jokowi ini berubah strategi dia. Dulu inklusif, sekarang non inklusif. Dan ini laporan dari LPM Fakultas Ekonomi Bisnis UI yang bilang kalau yang kedua ini non inklusif cuma menguntungkan 10% yang paling atas dan 20% yang paling bawah. Jadi cari duit dari orang paling kaya dibagi yang paling miskin. Makanya BLT kita hampir 500 T tahun ini aja. Dan itu barangkali yang menjelaskan kenapa Presiden Jokowi presiden paling populer dalam sejarah 83%. Ya karena BLT itu ya. Tapi kelas menengah ini, kita ini yang kelompok sadikin nih Mas, sakit miskin, atau Jamila jatuh miskin lagi, ini praktis tidak tersentuh. Padahal ruang atau kunci pembangunan negara maju di kelas menengah. Dan saya berharap siapapun yang menang, bicarakan ini, bahas dan lakukan yang secepatnya. Mumpung masih ada waktu, sampai 2045 kan target. Saya coba menyambungkan isu yang Bang Surya sampaikan. Kalau misalkan ini kita dengar kabar nih bahwasanya sekarang kan approval rating dari Pak Jokowi itu kan tinggi. 50% ke atas lah, saya lupa berapa. 83 ya? 83%. Di situ karena approval rating tinggi karena ada supply BLT, ada hal semacam itulah yang penyangga kemiskinan untuk warga-warga kelas bawah. Itu dapat sorotan nggak sih dari teman-teman tim Anies Muhaimin ini? Iyalah, karena persis yang artinya gini, kepedulian pada yang paling miskin itu tidak jelek. Kita butuh ya. Memang mereka harus dibantu karena tidak bisa lompat kalau tidak subsistennya disupport. Gitu ya. Tapi kepedulian pada yang tengah ini juga penting. Artinya anak-anak muda yang nanti akan jadi generasi sandwich. Kita ini kan bermain dengan momentum, Mas.
Artinya tidak selamanya ruang ini bisa terbuka seperti sekarang. Kita lagi bonus demografi. Tapi bonus demografi itu artinya orang yang produktif usia 15 sampai 65 sedang lebih banyak daripada yang di bawah 15 dan di atas 65. Iya. Nih sekarang nih. Nggak seumur hidup. Iya. Sampai 2030 sampai 2035 kita habis. Setelah itu Indonesia resmi menjadi masyarakat tua, aging society. Nah kalau udah seperti itu, mau take off gimana pun ketarik lagi ke bawah. Take off ke bawah lagi secara global nih, secara makro. Apakah akan ada orang kaya? Ada, tapi gap akan naik begitu. Jadi memang pilihannya seperti juga disarankan oleh UI itu pada saat mencari duit sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan sekarang ini, komoditas dijual, nikel, batu bara, sawit, you name it ya. Itu kan yang sekarang. Jadi Presiden Jokowi di periode kedua cari duit sebanyak-banyaknya. Kita pengen jadi negara kaya, terus dibagi aja yang ke bawah supaya tenang. Dan it happen. Masalahnya adalah tidak selesai itu, Mas. Harus ada kepedulian dan langkah konkret strategis keluar dari kotak ke kelompok tengah ini. Masalahnya kelompok tengah ini kan kritis, jadi nggak gampang puas. Dan bahkan dia punya informasi banyak, gitu. Jadi mengerti apa yang dia butuhkan, apa yang tidak dibutuhkan. Tapi mereka juga fragile, rapuh. Artinya perlu di backup penuh, dan dialah yang menjadi tulang punggung kalau Indonesia menjadi negara maju. Karena kalau momentum bonus demografi lewat, nggak akan terulang lagi, nggak akan ada waktu lagi kita untuk dapat bonus lagi, kecuali separuh penduduk meninggal gitu pada saat yang sama. Kan nggak bisa kita lakukan. Yang terjadi nanti akan ada gap makin besar. Pusat-pusat industri, kota, perkotaan Jakarta ini selalu bonus, tapi NTT, NTB selalu defisit demografi. Ini kan makin jauh gapnya, jadi seperti itu. Nah ini pemerataan, pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan itu menjadi kunci sebetulnya, dan khususnya investasi besar-besaran pada anak muda begitu, dan bukan cuma sekadar gimmick ya, tapi benar-benar satu kebijakan yang nyata gitu buat teman-teman generasi sandwich ke depan yang akan terjepit. Dia harus ngurus keluarganya, harus masih melihara orang tuanya yang belum meninggal. Karena usia kita panjang nih, akan meningkat harapan hidup begitu. Oke. Tapi tadi kembali pertanyaan dasar, kalau apakah Bang Surya juga menemukan dari approval rating Pak Jokowi itu ada muncul karena disupport atau didukung oleh BLT sebelum survei itu dilakukan, ini dikasih BLT dulu. Ini sebelum dilakukan dikasih BLT dulu. Ada temuan-temuan seperti itu nggak? Ya secara logika itu yang begitu yang kita lihat ya, karena nyaris tidak mungkin ya setinggi itu siapapun, dan apalagi kan masyarakat sebenarnya pada dasarnya itu cenderung nggak percaya sama pemerintah siapapun sebenarnya dimanapun di dunia, itu agak terlalu luar biasa. Gitu, terlalu luar biasa ya. Iya, karena normalnya paling top 70-60 udah bagus banget. 83 tuh jadi aneh gitu loh sebetulnya kalau dari sisi itu ya. Tapi ya mungkin ini soal strategi, kan presiden perlu legitimasi dalam bekerja. Dia perlu bisa ngimbangin partai-partai di parlemen. Nah caranya mungkin seperti itu. Cuma seberapa lama ini tahan? Kan yang namanya pemimpin negara itu topangannya kan ada dua, Mas. Satu itu istilahnya kekuasaan. Dan satu lagi wibawa. Wibawa ini tetap ada walaupun kekuasaan nggak ada. Tapi dengan berkuasa orang bisa wibawa. Nah masalahnya sampai kapan berkuasa? Kalau kekuasaan nggak ada, wibawanya bisa rontok loh kalau tidak orisinil gitu. Nah ini yang barangkali itu yang istilahnya kita soft landing. Jadi saya sempat sampaikan langsung ke Pak Jokowi waktu reshuffle. Pak, ada situasi gini terkait pekerjaan. Terus saya usul ya Bapak, mumpung Bapak masih jadi presiden, salah satu presiden terbaik di Indonesia, saya bilang, kita perlu siapkan soft landing Pak. Mumpung Bapak masih jadi presiden. Seperti itu. Jadi saya langsung ngomong belak-belakan. Jadi bukan ngomong setuju nggak reshuffle. Saya udah tahu Pak, udah setahun saya bilang, PSI minta. Jadi buat saya nggak ada masalah gitu. Tapi ada hal yang saya merasa penting disampaikan dan saya sampaikan waktu itu. Kalau misalkan yang selalu ditakutkan oleh presiden atau pemimpin-pemimpin dunia itu kena lemdak ya. Peristiwa lemdak atau bebek pincang lah istilahnya seperti itu. Itu Bang Surya melihat seperti itu nggak? Kan tadi dia juga menyampaikan bahwa sempat menyampaikan kritik-kritik tersebut ke Pak Jokowi saat akan di reshuffle.
Apakah melihat hal itu sudah mendekati akan ada lemdak menjelang akhir kekuasaannya? Lalu bagaimana respon Pak Jokowi ketika Bang Surya menyampaikan hal tersebut? Pak Jokowi seperti biasa ya terima aja. Tapi kan kita nggak tahu dia tindakan lanjutnya gimana. Kan waktu itu sama Pak Pratik ya bertiga. Kalau lemdak kayaknya enggak ya. Pak Jokowi ini salah satu presiden yang paling berkuasa dalam sejarah kita. Dan kalau dia bisa kekuatannya adalah kalau dia nahan diri dari terhadap kekuatan itu. Nah, kelihatannya kan sekarang agak diobral ya, agak ditonjolkan, dan ini yang ya pelan-pelan bisa jadi problem kalau kita nggak manage dengan baik ya. Tapi ya saya masih berharap, kan masih ada waktu untuk bisa dia tunjukkan betul-betul netralitas itu, dia tunjukkan kebesaran kenegarawanannya gitu, walaupun agak sulit ya, anak yang maju nggak mungkin nggak dibantu gitu ya. Terus dan dia coba bersikap adil pada proses ini, mendukung proses transisi. Karena kalau enggak ya bisa bahaya ya dalam jangka panjang. Kelas menengah tadi aja saya bicarakan itu, orang nggak merasa perlu perdebatan soal itu. Jadi saya bicara ini kayak saya doang Mas, saya ngomong. Lawan debat saya bicaranya, ya udah bagus ini, penting kita fun. Pemilu harus dibikin relax. Ya memang iya, tapi bukan itu kan. Kan kita pengen adu konsep, adu gagasan, adu program. Dan ini harus teruji. Ada rekam jejak dia nggak, capresnya ini melakukan itu sebelumnya. Kalau enggak, kita boleh curiga. Namanya itulah hakikat dari pemilihan umum kan. Kita membuka calon-calon ini seutuhnya supaya rakyat bisa melihat dan diharapkan memilih secara cerdas. Ini kan yang sekarang seperti membangkitkan insting-insting primitif, primordial gitu. Jadi nggak perlu konsep, yang penting demen ya, suka ya. Masalahnya suka ini kan ada batasnya Mas. Perasaan kan bisa hilang, bisa habis. Kesenangan, kebencian, bahkan cinta aja bisa redup kalau nggak dipelihara kan. Artinya harus ada ada values, ada nilai. Kita negara ini gede banget, nggak bisa cuman gimmick memimpin negara ini. Emang mau sampai kapan gimmicknya gitu? Kebong-bong Marcos berhasil menang. Marcos ya, di Menteri Filipina ya. Mungkin presiden pertama di Filipina yang menang sekali putaran dan landslide ya, hampir 56% katanya. Nggak pernah sampai segitu. Dan tapi begitu dia kepilih jadi presiden, popularitasnya langsung anjlok kok. Karena tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi rakyat secara nyata. Jadi saya kira perlu ya pemilu ini betul-betul kita berjuang mengajak secepat mungkin dalam sisa waktu. Boleh ada sentimen, boleh ada rasa senang atau seperti itu, tapi jangan cuma itu. Harus ada rasionalitas, karena demokrasi kan mengandalkan rasionalitas. Kalau cuma perasaan doang, saya nggak layani orang yang nggak pilih saya dong. Kan begitu. Kan enggak. Jangan suka dan tidak suka ya berarti ya. Ya pilihan ini demokrasi begitu sekarang. Belum ada pilihan yang lebih baik ya. Menarik ini, saya garis bawahi tadi Pak Jokowi penjagalan, lalu ada upaya untuk memajukan anaknya. Lalu saat ini kan kita tahu kalau Bang Surya itu aktif di Timnas Amin ya, Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin. Dan kalau misalkan di situ, apakah ada cerita-cerita dari seperti yang Abang sampaikan berdampak pada Anies Muhaimin ini sendiri? Karena kalau misalkan, ini saya belum klarifikasi nih, karena Caimin atau Gus Muhaimin tuh kemarin bilang waktu mau dijodohkan Pak Anies harus diam-diam, kadang ganti mobil dulu. Nah ini dilihat atau dirasakan Bang Surya sendiri nggak sih ketika Pak Anies bersafari ke daerah-daerah, ada gangguan atau bagaimana? Coba ceritakan, ada hal-hal semacam itu nggak? Atau itu jangan-jangan cuma gosip aja? Kalau Pak Anies kan pernah bilang ya, kalaupun ada tekanan rakyat tuh lebih berat daripada tekanan yang dialami oleh dia dan tim gitu ya. Ya itu yang pertama. Jadi memang bukan karena tekanan, tapi selalu kita ingatkan diri, Pak Anies selalu pesan, nih tekanan yang kita alami itu lebih nggak seberat yang dialami masyarakat loh sekarang dan ke depan ini dengan hitungan yang kita punya gitu. Macam-macam Mas, ada
Misalnya yang ada pengusaha yang support, pajaknya dicek tiba-tiba tanpa nggak pernah tiba-tiba dicek gitu. Dan itu nggak cuma 1, 2, banyak gitu ya. Terus juga ada yang dipertanyakan hotel maupun tempat restoran yang kita mau pakai buat pertemuan juga nggak mudah, tiba-tiba batal gitu. Jadi memang kayak gitu. Dan saya sih pribadi tidak ngalami langsung tekanan yang represif ya. Cuma memang kelihatannya dibangun semacam perasaan ketakutan. Tapi begitu mulai kita masuk beneran, timnas dibentuk, orang-orangnya makin terbuka, sekarang orang makin berani bicara. Mulai berkurang tuh. Kan banyak testimoni nih sekarang Mas dari pensiunan ASN. Beberapa laporan ke saya gitu ya. Nih Mak, saya bikin ini Pak, saya sebarin ke jaringan. Teman-teman komunitas, saya sekarang ngurusin disabilitas misalnya. Atau teman-teman dari komunitas yang lain-lain. Jaringan rakyat miskin kota. Mereka bikin sendiri. Jadi bikin kayak meme gitu ya. Dia sebarin ke jaringan dia. Jadi istilah mereka, kita mau ngajak teman-teman Pak. Saya bilang, bagus ini Ibu. Karena Ibu kan orang baik ya. Kita tahu Ibu tuh orang baik, saya kenal pribadi. Misalnya ada teman di jaringan rakyat miskin kota di Jakarta Barat. Kalau Ibu bicara gitu, di-share ke komunitasnya, minimal orang mikir, ngapain sih ini Ibu dukung-dukung Amin, apa sih kelebihannya gitu loh. Nah itu buat kami sudah sebuah keberhasilan, tapi juga yang memberikan semangat ya, keberanian. Jadi makin kemari makin nggak penting ancaman itu, makin nggak relevan ya. Mau pengerahan aparat, pengerahan segala macam, masih rasanya makin cair. Bukan yang nggak ada, tapi kami tidak meresponnya secara reaksioner gitu ya. Karena makin oke, ini bagian dari perjuangan dan itu mulai masif Mas. Mulai terasa itu di berbagai tempat, di berbagai komunitas. Ya kita lihat kan waktunya sangat singkat nih. Sampai tinggal 70 hari ya. Nah ini mudah-mudahan bisa masyarakat ngerti. Kalau misalkan di Timnas Amin sendiri melihat hal ini, bahwa ini ada upaya-upaya semacam membuat hotline gitu. Sehingga kalau misalkan teman-teman ini kan ada tim kampanye daerah nih di Timnas Amin nih. Ada mau bikin ini nggak hotline lapor nih kalau misalkan kamu mendapat ancaman misalkan dari aparat atau misalkan dari pihak-pihak yang tidak perlu ikut campur dalam urusan pemilu. Ada membuat seperti itu nggak sih di internal? Kan ada tim hukum ya yang memang tugasnya mengumpulkan bukti kalau ada laporan, tapi tidak secara khusus sebetulnya. Karena memang buat kami ini lebih seneng bicara program, lebih bicara gagasan gitu dan memang Pak Anies ya khususnya percaya banget dengan gagasan gitu dan saya cocok. Memang kita jadi harus kombinasi antara target perkotaan dengan desa yang belum tentu informasinya sama ya dengan yang didapat dengan teman-teman yang di kota. Jadi dan caranya gimana itu tadi? Jadi teman ajak teman gitu. Teman-teman yang memang sudah merasa terpanggil kan dukung Amin itu butuh proses internal Mas. Dia harus berani. Nggak mudah menyatakan dukungan terbuka. Itu nggak mudah. Karena itu tadi dibangun semacam suasana mengkhawatirkan gitu. Kalau begini nanti kamu beginiin gitu. Jadi stick and carrot tuh efektif. Tapi mulai cair tuh. Kenapa bisa cair ya? Karena dari capres cawapres kami sendiri kan rileks. Dia bilang ya kita nggak seberat yang dihadapi rakyat. Wah itu buat kita yang di lapangan. Wah ini asik nih, nggak ada beban artinya tuh. Kita bisa kerja optimal. Caimin selepet-selepet sarung. Apalagi Caimin ya, dia kan memang politisi kawakan gitu. Artinya ketika begini, dia ngambil sikap ini, dia hitung konsekuensinya apa. Dan ya partainya sendiri juga bekerja efektif. Dan Nasdem juga efektif gitu ya. PKS terlebih, karena PKS kan salah satu partai yang party ID tertinggi di Indonesia. Partai kader. Partai kader begitu. Kalau bisa disimpulkan berarti ini Timnas Amin nggak mau playing victim nih, nggak mau cerita-cerita soal kesuraman-kesuraman pemilu berarti ya. Kami mau fokus bagaimana membuat rakyat itu merasa dimuliakan, Mas. Karena nggak ada yang lebih penting dari itu kayaknya. Kita ini
berkata mengenai kejujuran dan keadilan. Kalau misalkan tadi seperti pernah disinggung bahwasanya punya value tentang kejujuran dan keadilan. Mengenai pemilu ini kita sedang rame-rame soal debat nih. Debat capres cawapres yang katanya debat cawapresnya dihilangkan, tapi kemudian KPU mengklarifikasi debat cawapresnya tetap ada, cuman ada capresnya di sampingnya. Ini melihatnya gimana sih soal debat capres cawapres? Karena saya tuding nih, katanya ini demi kepentingan ada salah satu pasangan calon yang tidak siap debat. Yang tertuduh malah menuduh yang lain. Timnas Amin kemudian dituduh nih, katanya Timnas Amin yang usul kemarin supaya debat capres, debat cawapres didampingi capres. Itu gimana melihat hal itu tuh? Ya mungkin buat saya pribadi itu nggak terlalu penting. Nggak penting lagi. Yang jelas kan undang-undangnya jelas. Di undang-undang pemilu itu, pemilihan presiden itu ada debat pres, capres dan cawapres. Itu jelas. Jadi tinggal ikutin aja, nggak usah bikin yang rumit-rumit gitu. Dan yang kedua, concern terbesar ini kan bagaimana membuka pengetahuan, membuka hati rakyat, dan menyiapkan kalau seandainya memang diberikan amanah. Itu nggak gampang loh. Artinya kita saya membayangkan harus membayangkan, mengkontemplasikan kalau benar menang, what next? Karena harapan begitu besar kita dapat dari berbagai komunitas. Saya kan ngurusin disabilitas nih sekarang. Itu kerasa banget gitu loh. Dan ada yang jadi memang lagi naik orang. Dan ini saya bilang bagus. Semua mulai peduli pada disabilitas. Masalahnya bukan cuma peduli. Begitu menang jalanin dong yang lo programkan itu. Nah ini kita berjuang ya segala lini. Jadi saya nggak pusing mau dukung siapa, nggak masalah selama dia memperjuangkan disabilitas gitu. Karena kita ketinggalan jauh dalam konteks penghormatan, perlindungan buat teman-teman disabilitas gitu. Nah, yang ke depan ya memang membantu masyarakat itu berproses gitu, Mas. Karena pemilu itu kan momentum yang akan selalu kita hadapi. Dan harapannya begitu ada pemilu, tingkat pemahaman juga masyarakat naik. Nah, terus gitu. Dan ini harus punya korelasi langsung pada peningkatan kesejahteraan. Tanpa itu bullshit pemilu ini. Dan pada saat ini dengan argumen seperti tadi misalnya saya merasa yang ditawarkan Amin jadi relevan. Dia pengen pemerataan. Tidak bikin proyek mercusuar satu tempat seperti IKN. Tapi rata di berbagai tempat misalnya serentak. Dan itu mungkin biayanya juga dihitung-hitung lebih murah menurut risetnya Bank Dunia. Lalu juga ini pulau-pulau diperhatikan secara kontekstual kewilayahan plus pesisir dan kepulauan kecil dan kita kita kan negara kepulauan ya. Lalu juga ada 28 sektor masyarakat. Jadi apapun profesi itu punya perhatian khusus. Dan harapannya dari lahir sampai tua ini dipikirin gitu loh. Jadi begitu tuh modelnya tuh. Holistik, mau nyebar tapi juga fokus. Dan kalau dilihat memang jadinya panjang banget visi misi programnya Amin ya karena memang harus ingin mencakup itu. Nah dalam proses ini pun berkembang loh Mas. Jadi misalnya saya lagi membantu menyiapkan kedeputian transmigrasi sekarang. Bukan deputi disabilitas ya? Bukan, ini disabilitas kan udah. Transmigrasi kan belum masuk di timnas. Belum masuk ya? Belum ada masuk. Lagi mau dibikin deputi transmigrasi? Ada yang minta mengusulkan via saya karena kebetulan saya kenal. Wah bagus ini, lepas dari pilihan-pilihannya presidennya siapa nanti, capresnya nanti. Ini isu yang penting diangkat oleh Amin. Kenapa? Saya tuh waktu jadi Wamen 4 kali atau 3 kali saya ketemu Budi Ari. Urusan tanah transmigrasi yang sudah puluhan tahun terbengkalai Mas. Dalam artian gini, dulu tuh pernah masuk ke Mendagri, dipindah ke Kemenaker Trans, ingat nggak? Kemenaker Trans. Yeah. Pernah jadi jawatan, pernah jadi sekarang Kemendes PDT, terakhir ini transmigrasi. Trans. Jadi memang dan sejak otonomi daerah bahan data diserahkan ke Pemda. Jadi siapa yang mau tanggung jawab? Gak ada Mas. Sampai sekarang. Dan mereka sudah jadi transmigran sekian puluh tahun, tetapi dia belum dapat haknya atas tanah itu. Dan akhirnya udah diganti, udah dijual di bawah tangan sampai 5-6 kali.
Ini nggak tuntas. Jadi waktu saya wamen, kami bikin tipologi masalah. Ada 16 ketemu tipologi masalah tanah trans. Dari perspektif ATR BPN ya. Cuman satu yang selesai, nomor 16. Apa itu? Yang bisa selesai karena clear dan clean. Yang lain tuh 1, 2, 3 sampai 15 masalah semua yang nggak bisa selesai satu kementerian. Harus keluar kementerian, harus ke Pemda, harus presiden lah intinya. Dan mereka ngajak ngomongin ini, saya sambut dengan senang hati. Ayo kita bikin, kita perjuangkan masuk timnas. Amin. Kedeputian transmigrasi. Gitu. Oke, sebelum masuk ke isu-isu lain, kita masuk ke tupoksi Bang Surya sendiri sebagai deputi disabilitas. Kalau misalkan di deputi disabilitas ini, ya saya kira di setiap tim pemenangan yang lain juga ada banyak, ada juga yang membahas mengenai disabilitas di tim-tim lain. Tapi yang membedakan apa yang dari Pak Anies sendiri dengan capres dan cawapres lain? Bagaimana Pak Anies itu melihat disabilitas itu bagaimana, dan bagaimana sosok Anies itu dalam untuk kita melihat kesetaraan lah antara disabilitas dan non disabilitas, itu bagaimana melihatnya, bagaimana hak-haknya, bagaimana ke depan pemenuhan hak-haknya itu diberikan. Pak Anies itu sangat paham ya ketika membicarakan isu disabilitas. Itu ada prinsip nothing about us without us. Tidak ada tentang kami tanpa kami. Jadi barangkali kalau boleh saya kasih daftar apa sih kelebihannya isu disabilitas di timnas Amin ya. Satu, disabilitasnya sendiri terlibat. Saya ini disabel Mas, dari lahir kena polio. Jadi kaki saya pincang. Itu penting. Kedua, orang-orang disabilitas masuk. Ada yang di Dewan Pakar. Sekarang saya perluas berbagai ragam ke disabilitas di dalam kedeputian. Jadi saya cuma kayak koordinator. Gitu. Ada yang tuli, ada yang tunanetra, ada yang fisik, dan seterusnya begitu. Nah ini dikumpulin semua. Dan memang yang bagusnya lagi, Anies ini kan nggak baru Mas bicara ini. Waktu di DKI dia memberikan banyak hal. Termasuk yang saya kira penting banget, kartu penyandang disabilitas. Ini semacam identitas, kalau dia disabilitas, dia punya fasilitas-fasilitas pelayanan publik tertentu. Bisa lebih cepat waktu ngantri, bisa gratis kalau naik Transjakarta, terus juga untuk tunjangan BLT kalau dia miskin dan seterusnya. Cuman selama ini kan agak terhambat ketika naik ke pusat, karena disabilitas yang bisa dapat kartu penyandang disabilitas cuman kalau dia masuk kategori miskin. Padahal disabilitas itu, kalaupun dia kelas menengah, belum tentu dia bisa nyaman hidupnya loh, bisa menikmati fasilitas umum seperti yang lain. Yang tidak disabel gitu ya. Nah perlu ada kekhususan. Nah, itu dilakukan di DKI. Harapan kami ya di scale up ke level nasional, dan itu dia udah janjikan kan, Pak Anies sudah janjikan tuh akan menjadi satu program unggulan kartu penyandang disabilitas gitu. Ya kita pahami sih, karena misalnya trotoar tuh yang ada jalan khusus untuk teman-teman. Ya ubin yang kuning itu. Ya kuning itu teman-teman netra ternyata tutupi satu yang lain lah. Tak perlu kita sebutin apa gitu. Itu mungkin ya kita pahami ya. Semoga itu bisa dipenuhi lah kalau misalkan terpilih. Lalu ini ya sebelum kita tutup, ini adalah mengenai isu paling sering, entahlah itu penting atau tidak penting, tapi sering jadi perbincangan. Ada dua hal, yang pertama IKN, yang kedua food estate. Sering sekali diulang-ulang. Saya mengingat ketika itu Pak Anies ketika di PWI ya, di Persatuan Wartawan Indonesia tuh bilang akan melanjutkan IKN, tapi saya ingat statementnya Pak Anies itu adalah important but not urgent. Penting tapi tidak urgent. Nah ini gimana ya? Tolong dielaborasi. Bagaimana IKN nanti ke depan? Berarti kita sudah paham nih bahwa Pak Anies akan melanjutkan IKN. Tapi bagaimana keberlanjutan IKN di era Pak Anies? Tolong dielaborasi. IKN yang kita sebut IKN itu kan ada dua sebenarnya tujuannya Mas. Satu memindahkan ibu kota. Kedua, menciptakan pusat pertumbuhan baru. Itu dua hal yang mestinya tidak harus disatuin, bisa dipisah. Gitu. Oh itu bisa dipisah? Malah harus dipisah. Karena ada beberapa alasan. Pertama, pemerintah Republik Indonesia nggak pernah loh bikin kota. Cek aja di seluruh Indonesia, nggak pernah bikin kota baru. Belum pernah dalam sejarah. Pemekaran itu kan bikin kota baru ya, pemekaran wilayah. Ya lain dong, itu kan udah ada kotanya. Jadi dari nol, from the scratch sampai jadi. Dari belum hutan, pernah. dari kota itu kita pemerintah Indonesia nggak pernah punya pengalaman bikin. Kedua, kalau dia mau bikin pusat pertumbuhan baru,
Kenapa harus pindahin ibu kota? Administratif. Itu kan dua hal berbeda sebetulnya. Kalau mau bikin pusat pertumbuhan baru ya jangan di hutan, Mas. Tapi Balikpapan aja kita kembangkan. Samarinda yang udah jadi setengah, kita gedein gitu. Jadi kota metropolitan. Bisa jadi pusat pertumbuhan baru. Dia menggerakkan, menggeret yang lain. Nah, artinya apa? Kita membutuhkan tidak cuma pemindahan ibu kota, tapi pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang tidak cuma satu, serentak di seluruh Indonesia yang siap, yang relatif siap. Dan itu kota-kota menengah istilahnya. Karena kalau mau jadi kota besar harus ada kota dulu. Nggak gampang loh ngumpulin orang begitu supaya orang mau tinggal di situ, mau datang ke situ, mau hidup menetap di situ. Banyak ibu kota misalnya yang di di Maluku Utara, Sofifi ya, gagal jadi ibu kota, udah jadi resmi ibu kota tapi sepi. Kantor-kantor pemerintah adanya di Tarakan, di Ternate. Jadi tidak jadi pindah gitu, jadi tidak sesederhana itu. Nah kalau yang Amin harapkan kita pisahkan dua hal itu. Jadi kalau memang mau bikin pusat pertumbuhan, kita dukung, Mas. Jalan, fasilitas umum, semua yang sudah direncanakan selama itu visible ya, secara studi kelayakannya cukup, tetap dibangun. Malah tidak cuma Kaltim, Kalteng ini dikenal subur karena banyak sungai. Mereka itu komunikasi dengan saya jadi wamen, ada 4 kabupaten. Nanya, kita bisa kontribusi apa ya buat IKN di Kaltim? Maksudnya apa, Pak Bob? Kita punya sayur, punya buah. Belum ada diskusi sampai sekarang, Mas. Bagaimana dengan Kalbar, Kalsel, mana lagi tuh? Ada berapa provinsi? Ini belum pernah didiskusikan. Apa dampak IKN pengembangan baru buat Kalimantan? Daya dukungnya siap nggak secara lingkungan? Itu kan hutan, Mas, yang mau diambil dan akan suka nggak suka akan muncul hutan akan diambil untuk dipakai buat itu. Kedua, bagaimana kita atasi ketegangan sosial yang sudah mulai muncul sekarang? Jangan lupa loh, ada studi dari LIPI mengatakan kalau dulu orang-orang yang asli di sana itu kan nggak pernah ngurus surat hak atas tanah. Di sisi lain ada transmigran yang punya surat. Dan dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang punya surat sertifikat ini harga tanahnya lebih mahal, berlipat-lipat dibanding yang di sini, yang tidak punya. Padahal mereka udah duluan tinggal di sini. Sekarang ini terjadi ketegangan. Dulu itu simbiosis ya, mutualis. Sekarang jadi komoditas tanah itu. Bagaimana juga menjawab masalah ada satu mantan kepala daerah di sana yang punya tanah 40.000 hektar. Dia sendiri. Keadilan seperti apa yang kita harapkan kalau modelnya seperti itu? Siapa yang paling untung dari pengadaan tanah di sana? Yang jelas adiknya Pak Prabowo kan punya HTI, hutan tanaman industri, dan dia sebagian besar dari kawasan inti pusat pemerintahan itu punya Pak Hasim. Ya pastilah dia harus kedukung itu karena kalau nggak dapet dong. Nggak dapat konsensi ya. Duitnya itu. Dan ini jadi garansi bahwa dia akan dapat begitu kan. Kan dia nanam kayu eukaliptus kan belum tentu, Mas. Kalau komoditas kan bisa naik turun. Kalau pasti ditanggung oleh APBN, ya pasti deh. Jadi mereka tidak punya pilihan untuk mendukung itu. Sementara di Amin punya cukup kebebasannya untuk paling tidak mengevaluasi dulu. Partisipasi dikuatin karena penetapan non-IKN kan ngebut. Partisipasi kurang. Saya hadir waktu itu istilahnya apa? Konsultasi publik. Tapi konsultasi publik yang saya sempat datang kan nggak konsultatif, Mas. Datang formalitas, saya sosialisasi. Terus kita pernah nanya nggak ASN mau nggak pindah? Kapan gitu loh. Jadi kalau memang sudah ada undang-undang, kita tidak tolak keberadaan undang-undang IKN, tapi kita pisah dua tadi, pemindahan ibu kota administratifnya atau bikin pusat pertumbuhan. Kami berharap pusat pertumbuhan tetap bisa kita dorong. Jadi pembangunan tetap bisa kita lakukan. Pembangunan di IKN tetap dilanjutkan. Iya, dalam artian infrastruktur, bikin pelayanan publik, sosial, fasilitas umum bisa terus dikerjakan. Tapi tentu dengan hitungan baru ya. Dan dihitung dampak ke Kalteng, Kalbar, Kalimantan secara umum. Daya dukung lingkungannya siap nggak? Karena sekarang ini aja Teluk Balikpapan udah problematik, Mas, sekarang bermasalah. Konsesi udah naik, semuanya tuh udah bisa dibangun.
seluruh pesisir Teluk Balikpapan, dan di situ ada mangrove, ada hutan primer gitu yang bisa jadi rusak gara-gara itu. Dan nggak cuma di situ, Sulawesi gimana, Sumatera gimana, terus ke timur dan ke barat. Nah, baru pelan-pelan kita punya gambaran menyeluruh apa yang bisa secara optimal dan efektif ya. Mana yang lebih efisien, mana yang lebih memberi nilai, mana yang memang ini proyek pribadi yang tergesa-gesa dan malah bikin bahaya atau masalah ke depan, karena kan ini utang yang harus kita tanggung, nanti kita udah meninggal anak cucu kita yang bayarin sisanya. Tapi kalau misalkan secara konkret coba saya simpulkan adalah dari Amin sendiri setuju akan IKN, tapi akan ditindaklanjuti ketika semisal dia terpilih. Lalu apa untuk kapan kalau misalkan Pak Jokowi udah ngebet nih di upacara 17 Agustus 2024 akan dilakukan IKN nih. Tapi kalau misalkan Amin sendiri tidak ada target-target semacam itu, tidak ada target tanggal, tidak ada target bulan, semacam itu nggak ada. 17 Agustus tahun depan kan Pak Jokowi masih jadi presiden. Iya kan rencananya mau di situ katanya, mau ada upacara. Kita lihat hasilnya kayak apa ya. Okay. Tapi yang jelas kalau memang Amin terpilih, mau ada review dan kita mau buka dulu visibility studies-nya, di open ke publik, minta masukan, minta kontribusi dari seluruh yang bisa terdampak begitu, dari yang paling dekat sama yang mulai jauh. Kan pembangunan IKN misalnya, batunya kan bukan dari Kalimantan Timur, dari Sulawesi Selatan. Nah ini gimana nih teman-teman Sulawesi Selatan ini, siap nggak, oke nggak begitu? Bagaimana kita mitigasi risikonya? Kalau sekarang ini kan seperti ada subjektifikasi ya terhadap risiko. Pokoknya menurut pemerintah begini, udah pasti benar dan pasti baik. Belum tentu Mas, kita belum pernah dapet tuh visibility studies-nya nggak dipublish misalnya. Kita nggak tahu hitung-hitungannya seperti apa. Dan di sana katanya ada air, nggak juga tuh, airnya kering, itu air atas kok. Jadi sungainya dari mana? Bukan bikin bendungan doang, tapi airnya dari sungai yang mana? Ini kan mesti disiapkan, artinya perlu dikondisikan. Hulunya kita siapin dulu sebelum di muara ini bisa dapat air gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa diperiksa lagi, tidak harus ditolak, yang benar, yang baik. Kalau memang itu bermanfaat dan rakyat setuju, uangnya ada, tidak membebani anggaran yang lain begitu, ya kita bangun. Tapi kalau memang harus ditunda, ya kita tunda aja secara bertahap. Toh urgensinya juga beda kan, begitu. Jadi nggak harus ditarget harus tanggal segini. Belum. Nanti kami ingin lebih hati-hati ya, karena duitnya nggak dikit Mas, 500 triliun. Dan yang kedua soal food estate. Food estate ini saya masih ingat waktu ketika Bang Surya di CSIS tuh mengkritik Bang Dhanil Anzar dari tim TKN-nya Prabowo Gibran soal bagaimana singkong-singkong itu segede paha yang tidak bisa dikonsumsi. Lalu bagaimana kelanjutannya hutan udah terlanjur dibuka tapi tidak segera ditanami dan sebagainya. Itu kemudian food estate itu apa solusinya? Apakah food estate ini nanti hutannya akan direhabilitasi atau ada solusi lain ketika saat ini kan Pak Jokowi melihat di masa depan akan ada permasalahan pangan yang mungkin tidak sanggup diatasi oleh Indonesia. Apa yang mau ditawarkan sebagai pengganti food estate yang sering dikritik oleh Timnas Amin sendiri? Food estate juga ada dua Mas target. Okay. Pertama itu ketahanan pangan, kedua itu kedaulatan pangan. Jadi treatmentnya berbeda. Kalau kedaulatan pangan kan kita pengen produksi sendiri. Kalau ketahanan pangan yang penting ada pangannya. Apakah beras, apakah jagung, apakah singkong, itu tersedia. Sebagian kita tanam, sebagian harus kita impor. Jadi balance gitu. Kalau kedaulatan melulu, mungkin juga nggak relevan karena dunia sudah global ya. Nah, ini yang kelihatannya miss di dalam perencanaan. Okay. Kan pinginnya ada masyarakat dilibatkan. Cuman karena ini model project Mas, jadi harus begini, harus tanggal segini, harus sudah apa. Jadi kayak orientasi project gitu. Itu yang jadi persoalan. Contoh misalnya nih ya, petani sudah mengelola sekian lama di kasus sumbangan sundutan di Sumatera Utara. Harapannya mau ada semacam industrialisasi katanya. Jadi dibikin economic scale-nya ditinggiin supaya bisa efisien, produksinya banyak begitu.
Masalahnya adalah karena pengen cepet-cepet diresmikan, ini digusur, diratain, dirapiin, dijadiin food estate, dibilang. Ini laporan food estate. Sebelum diukur tanah-tanah petani itu. Nah itu gimana klaimnya dia? Sampai di mana? Nggak ada yang punya dokumentasi. Saya nggak tahu ya, terakhir saya kayak itu. Mungkin sekarang udah selesai. Tapi waktu itu ada catatan ketergesa-gesaan gitu, tanpa hitungan studi kelayakan yang cukup. Dan ini terjadi di hampir semua. Kalimantan Tengah yang jadi kerjaannya Pak Prabowo itu kan tapioka. Tapiokanya kayak tadi itu untuk industri loh, bukan untuk pangan. Jadi konteksnya memang buat industri ya, bikin mie. Masalahnya kan bukan itu ya. Masalahnya setelah ini gimana gitu loh. Itu hutan udah hilang. Food estate nggak jadi, kayunya nggak ada, nggak tahu kemana. Nah terus bagaimana pertanggungjawaban itu? Jadi semacam gimmick yang dia membayangkan kerjaan-kerjaan itu seperti gimmick-gimmick aja gitu. Dan tawarannya Amin kan oke, kita mundur dulu nih 2-3 langkah. Kita evaluasi yang sudah berjalan. Apa kekuatan, apa kelemahan. Kemudian kita perbaikin. Yang paling penting dari semua itu, bagaimana petani yang jadi target atau subjek utama ini betul-betul menonjol. Ada industrialisasi iya. Tapi jangan industrialisasi perusahaan yang teman-temannya Pak Prabowo juga. Kan ada Agrinas tuh di sana teman-teman dia tuh laporan di media seperti itu. Jadi mau diambil alih, dikelola perusahaan biar efisien. Nah perusahaan ini perusahaan teman-temannya dia. Apakah itu fair gitu? Apakah itu akan kita bisa harapkan hasilnya akan baik sesuai tujuan food estate untuk pemerataan lagi-lagi untuk ketahanan pangan segala macam, apakah itu terjawab dengan cara itu? Kan belum tahu kita Mas. Feasibility studies juga kita nggak dapat, masyarakat nggak diajak diskusinya. Jadi ada tadi loh kayak subjektifikasi analisis risiko. Begitu pemerintah merasa ini penting, ini perlu, pasti benar. Belum tentu Mas. Ini yang Amin ingin membuka lagi diskusi itu, mengajak diskusi lagi. Jangan sampai kejadian tahu-tahu MIFE dihidupin lagi tuh. MIFE ini kalau teman-teman aktivis agraria dulu bilang ini the largest land grabbing in Southeast Asia. MIFE. Papua, Merauke. Kan dihidupin lagi dengan proyek strategis nasional nih oleh Pak Menteri Koordinator Perekonomian Pak Hartarto. Erlangga Hartarto. Dihidupin lagi. Padahal dulu dibatalin gara-gara masalah itu. Ini belum selesai kok udah hidup lagi. Kita nggak tahu ujuk-ujuk hidup aja. Dan masuk PSN. Begitu masuk PSN itu artinya apa? Fast track. Fast track ya. Cepat, nggak bisa ditolak. Kalaupun masyarakat menolak nih, ada konsinyasi Mas. Ganti ruginya titip ke bank, ke PN Pengadilan Negeri. Pembangunan tetap bisa jalankan. Itu resmi nggak? Resmi. Karena PSN. Memang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat efektif di era Presiden Jokowi. Satu sisi ini ada baiknya, ada benarnya. Tapi kami juga mau mengajak kita mikirin risikonya yang bisa kita bayangkan sekarang dan menyiapkan mitigasinya dari sekarang. Karena kalau udah terlanjur, udah dibuka itu hutan, nggak bisa balik dengan cepat. Artinya tidak sesederhana yang membalikan tangan begitu loh. Karena hutan udah habis. Dan kita punya catatan, punya beban juga kan menjaga perubahan iklim nih. Sumbangan Indonesia kita sangat penting gitu loh. Oke Bang Surya, sorry saya potong. Tapi ini supaya menjaga konteks ya. Tapi kan dari yang abang-abang kritik dan Timnas Amin kritik itu adalah ada peran menteri-menteri Nasdem situ. Ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Ada ex-Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo. Itu gimana menjawabnya kan seperti bingung saya juga. Itu kan beliau-beliau itu kan ada peran di situ untuk membuat setidaknya tanda tangan AMDAL-nya kah? Atau di food estate itu juga ada peran dari Menteri Pertanian saat itu. Bagaimana menjawab hal itu? Ya waktu itu siapa yang berani nolak sama Jokowi sih Mas? Sekarang aja juga enggak. Artinya apa ya? Memang ada suasana yang begitu ya. Saya kan sebagai pribadi saya bikin nota versi saya sendiri, nggak saya publikasi. Saya kasih aja catatan temuan-temuan di lapangan. Harapannya nyampe ke presiden. Saya kirim via Mensesnek begitu. Tapi nggak semua kan sebebas saya Mas. Oke. Saya kan nggak terlalu pusing ya. Saya nggak ada masalah.
Saya juga nggak punya kerumitan-kerumitan, kepentingan saya juga relatif fokus pada bagaimana kerja efektif gitu ya. Artinya kita ingin ini kita buka ulang ya. Kita coba periksa ulang bersama. Bu Siti, Pak Sil mungkin bisa bantu ngejelasin. Kenapa jadi begini ya Bu? Dan itu bukan bertentangan, artinya kita bisa melengkapi. Kan mereka barangkali tahu situasi di mana, titik masalahnya di mana. Dan ini kita coba periksa bersama. Cuman bedanya kalau dulu pemerintah sendiri atau sekarang ini, nanti masyarakat terlibat. Tirto, teman-teman jurnalis terlibat, ngecek. Make sense kan nih analisis baru kita ini? Mana yang paling masuk akal? Teman-teman CSO diajak, terlibat, kasih masukan. Mereka kan yang tahu situasi dihadapi oleh masyarakat paling terdampak. Ini kan blind spot. Pemerintah tuh bekerja punya keterbatasan loh. Jadi kalau dalam model sistem project ini kan kebijakan politik diterjemahkan menjadi kerjaan teknis. Nah itu checklist Mas. Pokoknya gue udah lakukan ya pertemuan publik, gitu ya? Checklist ada laporannya apa bentuknya ya full board meeting terlaksana keluar duit segini. Apakah secara esensial dapat? Bukan persoalan Mas. Karena checklist. Nah kami ingin yang lebih substantif dan memang harus kompleks ya dan kelihatannya Pak Anies cukup mau masuk diskursif seperti itu ya. Kalau yang lain kan mungkin non diskursif. Pokoknya begini, udah percaya aja dah gitu. Enggak, kita pengen ini lebih terbuka, lebih transparan. Ayo kita evaluasi. Kalau keputusannya komitmen bersama, ini juga untuk nyelamatin mimpinya Pak Jokowi dong. Supaya IKN itu benar-benar terwujud dan memberi manfaat seperti yang diharapkan, bukan sekadar ego atau ingin besar sendiri, bukan itu. Karena ini kebesaran seluruh masyarakat Indonesia ya. Kita dapat tantangan 2045 yang sekarang masih harus banyak dikerjakan gitu. Begitu Mas. Oke, terima kasih sudah hadir. Dan ini sebagai closing, saya pengen meminta Bang Surya memberikan ajakan pemilih kepada pemilih-pemilih muda. Silakan ya mau promosi, mau kampanye tipis-tipis sudah masuk waktu yang boleh, mau ini boleh, tapi yang penting ajakan kepada pemilih muda kenapa harus memilih dan kenapa harus berangkat ke TPS pada 14 Februari 2024. Silakan, kamera di sana. Mana? Sini. Sini. Silakan. Pemilu 2024, Pilpres, Pileg ya. Nanti kita akan ada pilkada serentak juga bulan November 2024. Ini akan menentukan masa depan Indonesia akan jadi seperti apa. RP Rencana Pembangunan Jangka Panjang kita sudah mentargetkan 2045 jadi milestone. Nah milestone ini kalau mau dicapai harus ada prasyarat dan prakondisi yang disiapkan. Antara lain tadi ya, kebijakan yang lebih inklusif, melibatkan semua, ada pemerataan, tidak cuma cari duit sebanyak-banyaknya terus dibagi-bagi pada yang paling miskin, tapi juga kelas menengah harus jadi perhatian utama. Nah generasi muda, teman-teman ini kan masa depan kelas menengah itu. Biasanya dia terdidik, tinggal di perkotaan, punya akses informasi yang baik. Tolonglah gunakan semua pengetahuanmu itu memilih calon yang terbaik yang memang bisa menjawab concern kita, masalah kita. Berusaha untuk tidak terjebak ya dalam gimmick, dalam seperti main-main begitu. Ini kita bisa melakukan pemilu secara fun, secara nyaman, secara rileks, tapi serius juga penting gitu loh. Artinya coba keluar dari pemahaman teman-teman sendiri, dari apa yang kata orang, dari pembiusan di media massa, media sosial, itu kan sistematik bisa dibuat begitu dengan algoritma. Ini coba keluar sejenak. Caranya gimana ya? Mundur, diam dulu, hening, pahamin situasi, dan coba biarkan hati nurani yang bicara. Saya berharap Pilpres siapapun menang itu adalah kemenangan hati nurani. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Surya atas waktunya. Sekian dari kita, diskusi kita berdua. Apapun yang disampaikan oleh Bang Surya, kita harapkan nanti bisa jadi kenyataan. Nanti juga ini kita sampaikan kepada calon-calon yang lain ya. Karena kan selalu namanya janji-janji politik itu selalu terasa manis. Tapi untuk implementasinya itu
tidak semanis apa yang dikatakan saat kampanye. Semoga andai kata terpilih bisa dilaksanakan janji-janjinya. Kita tutup pada For Your Pemilu pada saat ini. Terima kasih dan saksikan pada YouTube berikutnya supaya kita bisa menghadirkan bintang-bintang tamu terbaik seperti Bang Surya. Terima kasih. Terima kasih.